sampah ini menjadi masalah karena tidak terpilah alias tercampur. Sementara sebetulnya hampir semua komposisi sampah itu punya nilai jual loh kamu. Iya, betul. Kresek punya nilai jual. Kardus, Iya. ya, kemudian plastik, apa saja, termasuk sedotan juga punya nilai jual sebetulnya. Yang organiknya juga bisa dimanfaatkan untuk composting, betul, untuk maggot betul, dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan akan mengubah masyarakat bahwa ternyata usaha yang kita lakukan diapresiasi. Contoh misalkan pada sisi lain masyarakat membuat kerajinan dari sampah anorganik misalkan ya. Nah, jangan sampai pada saat sudah selesai jadi taplak meja bingung celana kamar. Jadi runtah deui. Seperti. Nah, pemerintah harus sampai menjamin ke sana begitu. Bertemu lagi di podcast Koran Gala, apa kabar .news. Kali ini kita kembali akan berbincang masalah yang ya sebenarnya muncul lagi ya. Masalah sampah, masalah runtah. Ya, telah hadir di podcast kita seorang penggiat di masalah persampahan yang concern banget nih terhadap persoalan persampahan dan hariwang pisan ya Kang ya. Hariwang ya. Soal runtah di Kota Bandung dan sekitarnya. Beliau adalah Kang Rahmat Suprihat ya. Abah Rahmat lah biasa dipanggil nama. Beliau ini adalah koordinator forum Sesa Nyaba. Sesa Nyaba itu apakah? Adalah sedekah sampah nyaah ka Bandung. Ada kata nyaah ka Bandung nih berarti Bandungnya nyaaheun teu ka wargana. Kita akan berbicara lanjutan ya. Setelah di episode kemarin kita membahas tentang kekhawatiran nanti kalau tidak ada penanganan yang serius dan firm gitu ya, di awal Desember diperkirakan Bandung akan kembali atau akan terancam lagi oleh gundukan sampah di mana-mana. Bandung kembali akan mengalami sebagai kota yang menjadi lautan sampah, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, untuk membahas soal runtah ini, kemarin di episode sebelumnya kita bicara dengan birokrat yang ngurus sampah. Nah, sekarang dengan penggiat yang juga concern terhadap soal sampah. Kang Damang. Alhamdulillah, Kang. Saya alhamdulillah, Kang. Kalau siap, Kang. Tadi ya, kalau sampah Kota Bandung tidak dikelola dengan baik ya, di bulan Desember ya, sudah dinyatakan resmi nih ya, bahkan oleh PJ Wali Kota, akan menghadapi persoalan seriusnya eta Bandung jadi lautan sampah deui. Karena apa? Karena TPA Sarimukti tos overload itu hampir 1.200%. Ya. Dari kapasitas 2 juta sekarang hampir 24 juta meter kubik, kan ini luar biasa ya. Ya. Bandung lagi-lagi dihadapkan pada persoalan sampah anu teu beres-beres. Ya. Kang Rahmat sebagai penggiat ya, kita tahu selama ini beliau ini aktif banget di soal urusan-urusan sampah. Apa yang sudah dilakukan ya, dan seharusnya kita itu melakukan apa sih? Kita itu masyarakat dan pemerintah loh ya, terutama pemerintah. Dina ngurus sampah Kota Bandung teh. Turun Kang Nu. Sebetulnya kalau bicara sampah dan emang tidak pernah selesai ya. Tadi kan udah menyampaikan, ulang lagi. Kalau sekolah itu ibarat di remedial gitu. Jadi itu beres ya, itu beres gitu. Dan sebetulnya harus selesai karena kalau bicara tentang lautan sampah itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan idealnya itu sudah menjadi pelajaran bagi regulator, dalam hal ini pemerintah, untuk memetakan tentang strategi apa yang sebetulnya bisa menjadi obat yang paling mujarab agar kejadian itu tidak terulang lagi. Namun pada kenyataannya ya tetap yang tadi, jadi harus diremedial kembali begitu. Nah, kalau bicara tentang apa saja yang sebetulnya sudah dilakukan dan harus dilakukan, baik itu oleh pemerintah termasuk oleh masyarakat, kata kuncinya satu, jadi komitmennya jangan setengah hati.
Komitmen siapa nih? Komitmen pemerintah termasuk masyarakat juga Oke, sama begitu. oke. Jadi kalau komitmennya setengah hati, artinya tidak akan pernah selesai. Dan ini terbukti sebetulnya. Apa meureun memang hajat tadi beres kan dia urusan untak kan lumayan kan japrem sepanjang jalan kan eta. Bisa jadi. Jadi Oke. mungkin saja ada afiliasinya ke sana ya kan ya. Misalkan punten-punten lah. Sekarang bagian armada misalkan ya, pasti mereka punya anggaran khusus untuk armada. Betul. Jadi manakala nanti terjadi pengurangan sampah, bahkan hampir nihil lah sampah dibuang ke TPA atau yang biasanya 241 ritase, bahkan misalkan nanti suatu waktu manakala pengolahan sampah sudah baik hanya 25 ritase, artinya ya kalau dari finansial pasti banyak. Tapi mahnya lah. Mahnya gitu nya. Walau alam itu kan begitu. Iya. Yang jelas komitmen itu tidak boleh setengah-setengah. Oke. Dan saya sangat mengapresiasi. Jadi kita clear ya Kang Nu ya, kalau ada yang baik kita apresiasi. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan hal yang sangat masif dengan berbagai macam terobosannya. Terus itu teh? Iya betul lah, Oke. saya juga termasuk pihak yang mengetahui ya. Misalkan dalam rangka mengurangi tonase sampah yang kebetulan kalau berdasarkan data yang paling banyak itu kan sampah organik ya. Kemudian yang paling banyak juga sumbernya di rumah tangga ya. Nah, pihak pemerintah sudah menggulirkan program dengan berbagai macam media yang disiapkan. Oke. Waktu itu ada Bata Terawang, Kang Nu masih ingat ada Iya. Biopori itu. Iya, Dan iya. sekarang nggak tahu entah kemana ya Iya. namanya. Ada Biopori, kemudian ada Bata Terawang, kemudian ada Keranjang Takakura, ada Kang Empos, ya, kemudian ada Loseda. Saya yakin itu sosialisasi dilakukan, anggaran juga pasti ada lah, nggak mungkin kalau nggak ada begitu. Cuman yang jadi masalah ini seperti ada benang yang terputus antara cita-cita dari regulator dengan masyarakat sebagai produsen dalam Oke. ini ya sebagai produsen. Nah ini sebetulnya harus disambungkan. Jadi membangun komitmen itu artinya bahwa baik itu pemerintah maupun masyarakat sudah harus on the track, tidak pernah keluar lagi dari jalur yang disepakati. Oke. Nah, kata kuncinya pernah nggak janjian gitu atau jadian. Ya. Nah, yang jadi masalah takut nggak pernah jadian antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah menggulirkan program, Ya. masyarakat hare-hare, atau masyarakat aktif, pemerintah hare-hare. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau dalam percintaan ya itu yang tadi saya sampaikan. Ternyambung. Pernah jadian. Kejadian. Nah, kalau ya. kejadian mah nggak bisa begitu. Iya, Komitmennya tidak terbangun. Tapi gini Kang ya, ya kita sih prihatin ya, dan Ya. sebenarnya kesal juga sih sebenarnya ya. Betul. Lihat persoalan sampah itu selalu muncul. Jangankan persoalan soal overload sekarang. Iya. Dibere hujan seeutik wae masalah. Betul. Karena apa? Si truk-truk yang masuk ke TPA itu tidak bisa bermanuver. Betul. Eta musim hujan. Betul. Pagunu keruntah di kota di mana-mana, Iya. teu kaangkut. Musim halodo kahuruan. Betul. Si tempat sampahnya terbakar, teu bisa deui ngangkut, kehambat. Ini akan seperti ini terus atau tidaknya? Artinya gini, apakah program-program yang dicanangkan, digulirkan Iya. atau dilaksanakan pemerintah itu akan sejauh mana efektivitasnya ini teh? Ya, kalau menurut saya efektivitas itu kata kuncinya satu Kang. Jadi harus konsisten termasuk di dalamnya dalam rangka monitoring dan evaluasi. Oke. Saya tadi udah menyampaikan Kang Nu ya ada program Bata Terawang nih. Iya. Kang Nu pasti tahu lah Iya, ya Bata iya. Terawang. Di wilayah Gempolsari nih, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon gitu. Itu banyak RW yang mendapatkan support itu. Tapi setelah saya periksa, ini di RW saya aja lah, termasuk di beberapa RW yang dekat dengan rumah saya. Itu tidak terpakai. Mungkin kalau boleh pakai hitungan dari 100% yang terpakai cuma 10%. Kunaon tah Kang? Ya karena belum terbangun budaya budaya masyarakatnya belum terbangun gitu seperti itu. Mungkin saja pemerintah itu hanya menggulirkan sok buat Bata Terawang. Tapi yang tadi itu monitoringnya tidak ada, evaluasinya tidak ada begitu. Dan termasuk Monep itu kan harus konsisten dilakukan. Iya, padahal di situ ada anggaran. Oh iya jelas seperti itu. Saya Oke. pernah lihat bahkan di media sosial saya terbukti terpampang Bata Terawang justru malah dipakai untuk membakar sampah. Iya.
Itu ada. Betul. Dan itu sebetulnya pihak-pihak SKPD terkait mengetahui loh itu. Oke. Cuman yang jadi masalah, ada nggak tindakan selanjutnya yang dilakukan dalam rangka untuk menggiatkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya mengolah sampah kan? Oke, kita lepasin dulu Kang soal inkonsistensi itu ya. Iya, siap. Nah, apa yang selama ini dilakukan oleh forum Iya. Sesanyaba ya, Iya. dalam berkontribusi untuk katakanlah mengurangi Iya. sampah, Betul. kemudian juga mengedukasi masyarakat Betul. atau apapun lah itu. Selama ini apa Kang? Iya, kalau bicara tentang forum Sesanyaba sedekah sampahnya ke Bandung itu kan bermuara dari rasa keprihatinan sekelompok komunitas masyarakat ya, dalam hal ini pegiat begitu, bahwa ini Bandung loh punya masalah seperti ini, jangan sampai terjadi lagi Bandung lautan sampah, kan seperti itu ya. Dan itu menjadi sebuah sebuah titel yang memalukan pada saat di Bandung banyak hadir perguruan tinggi yang luar biasa, banyak akademisi, banyak pegiat dan sebagainya, ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah sampah. Nah, forum itu bergerak atas dasar inisiatif Kang Nu. Jadi kita ada beberapa orang yang aktif ya, ada Kang Apipudin, kemudian ada Kang Dedi, kemudian waktu itu ada forum RW-nya Kang Robiana Dani, kemudian ada juga dari forum universitas, perguruan tingginya ada. Jadi forum itu merupakan komunitas berbagai macam elemen masyarakat yang sama-sama memiliki perhatian kepedulian terhadap Kota Bandung. Nah, kita membuat sebuah konsep yang membuat permasalahan sampah itu muaranya itu dari rumah tangga Kang. Sampah itu karena komposisi sampah terbesar yang ada di Kota Bandung itu hampir 60% berasal dari rumah tangga. Ya, kalau mau bicara tentang pengurangan minimal yang 60% aja terkelola, berarti kita cuma 40% dong masalahnya. Dan yang 40% juga nanti akan terkurangi manakala ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk nilai jual ya, seperti itu. Nah, kita berkumpul Kang Nu, yang tadi saya sampaikan ada forum komunikasi umat beragama, ada dari Kristennya, ada Katoliknya, ada Konghucunya, ada Buddha, ada Hindu, ada Islamnya, itu masuk di dalam forum itu. Kemudian ada forum RW, kemudian ada dari perguruan tinggi, kemudian bahkan ada dari PKK, ada dari Karang Taruna. Kenapa kita harus melibatkan banyak unsur? Karena emang masalah sampah ini emang harus melibatkan banyak pihak. Nggak mungkin bermain soal karir, nggak bisa begitu. Jadi harus banyak yang terlibat karena pada kenyataannya sampah ini kan milik publik juga dan milik orang-orang yang ada di Sesanyaba juga sebetulnya. Nah, makanya kita buat konsep yang sampai ke pemilahan sampah. Misalkan kalau tadi bicara ada kelemahan monitoring, ya kita punya Karang Taruna. Karang Taruna itu nyentuhnya sampai ke RT tuh Kang. Jadi kalau mau bicara untuk monitoring permasalahan sampah di RT, Karang Taruna bisa diakses loh. Nah, selama ini Karang Taruna coba kontribusi dalam penyelesaian masalah sampah apa? Nah, saya juga mempertanyakan dan mungkin juga mereka punya tapi tidak terpublikasi ya. Tapi yang jelas manakala Karang Taruna itu diberdayakan lewat forum, dan saya yakin itu bisa sangat bermanfaat dalam rangka menjaga konsistensi itu. Oke, Kang, gini Kang. Kan forum itu sudah bekerja ya. Sudah menghasilkan konsep melalui pemetaan dan sebagainya, inventarisasi masalah. Nah, ini konsep ini apakah sudah terlaksana? Ataukah sudah disampaikan ke pemerintah untuk kemudian katakanlah menjadi sebuah program ya, karena pemerintah kan sebagai regulator ya. Betul. Nah, udah sejauh mana ini? Nah, kalau bicara terpublikasikan bahkan tersampaikan kepada SKPD terkait, kita sudah. Jadi kita sudah pernah ngobrol sama Sekdi sama Kadis LH Kota Bandung. Ini kita punya konsep ini sebetulnya. Ini gerakan yang emang saya yakin termasuk oleh tim yang ada di gerakan Sesanyaba itu ya, sangat yakin bahwa ini menjadi solusi sebetulnya. Cuman ya hanya sepintas aja. Jadi dalam tanda petik lah belum dilirik mungkin Kang Nu gitu. Nah, Nah, secara konsepsi forum Sesanyaba itu kemudian mempraktekannya sendiri akhirnya. Pada akhirnya ya dari masing-masing subsistem yang ada di forum itu ya udah bergerak sendiri. Kayak saya bergerak di wilayah saya seperti itu. Dan emang saya melakukan apa yang konsep yang ada di konsep gerakan Sesanyaba itu. Hasilnya bagus. Ya bagus lah Kang. Karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan Kang, bahwa permasalahan sampah itu
muaranya ada di rumah tangga loh Iya. sebetulnya. Yang paling banyak itu. Kalau ngatur hotel, ngatur restoran, ente sesah lah. Iya. Tidak susah. Pemerintah cukup punya apa ya, punya aturan yang bisa mengikat mereka harus ikut begitu. Tapi kalau dengan masyarakat kan susah. Nah, ini sebetulnya sudah saya laksanakan. Jadi contoh kayak tadi misalkan sampai ke pemilahan sampah, karena kata kunci dari permasalahan sampah itu yaitu di pemilahan, Kang. Di rumah tangga. Di rumah tangga. Oke. Karena yang tadi 60% yang paling banyak itu di sampah rumah tangga itu organik. Berarti kalau 60% organik terselesaikan, artinya tinggal yang anorganik. Nah, kan gini. 20%. Ya, kita ingin punya ilustrasi ya. Ya. Dari yang dikerjakan selama ini ya, Ya. oleh Kang Rahmat dan Reng-Rengan Ya. terkait dengan konsep dari Forum ya. Forum Sesanya Bayi ini bisa mereduksi berapa persen itu sampah? Kalau saya perhatikan itu bisa sampai 80%. 80%. Iya. Saya bisa bicara itu karena emang masalah sampah, karena komposisi sampahnya udah selesai di rumah. Oke. Yang tadi Kang punten, misalkan 60% organik ya, itu organik udah masyarakat udah membuangnya ke ember di rumah masing-masing. Oke. Jadi tidak tercampur. Sampah ini menjadi masalah karena tidak terpilah alias tercampur. Sementara sebetulnya hampir semua komposisi sampah itu punya nilai jual loh Kang. Iya, betul. Kresek betul. punya nilai jual. Kardus. Iya. Ya, kemudian plastik. Apa saja termasuk sedotan juga punya nilai Iya. jual sebetulnya. Yang organiknya juga bisa dimanfaatkan Yes. untuk composting, Iya, betul. untuk Betul. magot Betul, dan sebagainya. betul. Iya. Ya artinya kan yang dilaksanakan oleh forum ini akhirnya menjadi terbatas ya. Betul. Karena tidak diadopsi menjadi program. Ya. Kan ini lebar pisan ya. Sudah ada sumbangsih dari masyarakat, dari forum bagaimana menangani sampah, dan sudah terbukti ya, meskipun Iya. skalanya jadi kecil karena tidak diadopsi. Iya, skalanya kecil. Skalanya kecil, tapi kalau ini menjadi program, diadopsi menjadi program, kan banyak sekali program Kang Pisman, terus program seelahnya program di Banyak. Bandung. Kalau dikombinasikan dan konsekuen dilaksanakan, ya kita bisa berharap bahwa sampah di Kota Bandung minimal bisa ditangani dari awal ya. Iya, dari sumbernya. Dari sumbernya. Persis. Karena yang menjadi persoalan sekarang adalah begitu banyaknya volume sampah yang dikirim ke TPA, Iya. itu sampah campuran. Sampah campuran. Kalaupun dipisahkan, Iya. mungkin yang dibuang hanya berapa persen? Iya. Mohon izin Kang Nu, kemarin kan Pak PJ datang ya ke Cigondewa ya, Ya. lihat motah ya, mesin olah sampah ya, itu dibakar itu tungku kayak tungku. Insenerator kayak gitu. Iya, kalau insenerator mungkin bisa jadi listrik misalkan ya. Kalau itu mah tungku lah kayak tungku, tapi emang sampai 1055 derajat Celcius gitu. Ya, yang jadi masalah ya tetap selama masyarakat membuang sampahnya tidak terpilah, ya tetap Kang, beban mesin itu menjadi Ya, berat betul, kan seperti betul, itu. betul, Jadi kata betul. kuncinya kalau pengelolaan sampah ya satu, dari rumah tangga sudah harus terpilah. Nah, kan selama ini kan kita kan sering lah ya menyatakan bahwa pilahlah sampah Ya. dari mulai rumah tangga. Betul. Kan rumah tangga di Bandung teh jutaan ya. Nah, kemudian juga tidak semua teredukasi, Betul. tidak semua berkemampuan Ya. ya untuk melaksanakan itu. Kira-kira naon tak Kang agar kita nih masyarakat Ya. gitu kan tumbuh kesadarannya itu cepat agar ya kita memang bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Naon tak Kang gitu Satu kan? kalau menurut saya ketegasan Dari dari pemerintah sebagai regulator, karena selama ini kan masyarakat buang sampahnya ke TPS ya, Iya, dari iya. TPS ke TPA. Nah, regulator itu kan pemerintah. ya Mungkin pemerintah tidak akan jadi sepakat nih kalau tidak dipilah tidak diangkut misalkan, tapi jangan lip service, harus benar begitu. Jadi harus apa ya, harus komitmen lah dengan harus ada pemaksaan. harus ya, karena kalau bicara tentang budaya itu kan sebuah pembangunan kesadaran yang mungkin tidak instan kan ini. Iya. Nah, Nu ya. Makanya caranya ya harus dua. Yang pertama dipaksa kalau tidak atas dasar kesadaran sendiri. Iya. Ya, kayak tadi aja gitu kamu misalkan kalau tidak dipilah ke TPS, ya udah TPS-nya jangan diangkut sampahnya. Jadi nanti akan timbul kesadaran gitu. Walaupun dipaksa.
Begitu kan seperti itu. Cuman yang sekarang kemarin-kemarin juga ada pernah kan kayak gitu. Hari Senin organik nih. Ya. Selasa anorganik. Itu berjalannya cuma berapa lama. Iya, betul. Dan yang jadi masalah masyarakat di rumah sudah memilah nih Kang Nu nih. Oh iya mau organik. Kan komposisi masyarakat bermacam-macamnya. Ada yang patuh, kemudian ada yang peduli. Hanya dipisah. Ternyata pada saat diambil sama penarik sampah, digabungkan lagi gitu. Ya, oke. Tapi kan suka ada gini juga Kang ya. Keur naon orang capek-capek ngurus sampah kan orang mah geus mayar retribusi. Tah eta kumaha kan? Saya pernah mendengar langsung ya sebetulnya. Apabila emang masyarakat sudah bisa mengolah sampahnya sendiri, nggak usah bayar gitu. Itu langsung dari daerah Kota Bandung, dari pemegang kebijakan lah gitu ya. Udah menyampaikan itu. Jadi kalau kita misalkan di RT Kang Nu misalkan ya, udah selesai, bahkan tidak ada yang dibuang ke TPS, ya udah mau bayar buat apa? Iya benar. Kan kita tidak membeli jasa mereka. Kan mereka itu jasa kan sebetulnya ya, makanya jasa retribusi sampah begitu. Ya kalaupun misalkan nanti ada yang dibuang, misalkan cuma residu, kita kan bisa diskusi. Nah karena kita buangnya sedikit, aturan mainnya gimana? Tidak boleh rata dong misalkan. Bahwa orang yang membuang sampah mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan puluhan kilo, bayar retribusi misalkan 5.000. Itu kan sebetulnya aspek ketidakadilan kan ada di sana. Nah kalau saya buang sampahnya misalkan RT saya hanya 20 kg, sementara di RT lain misalkan ada sampai 3 kintal, sebetulnya kan saya bisa nawar dong. Oh kalau saya makan sedikit masa harus bayar sama? Kan seperti itu. Artinya apa? Yang tadi kalau ketegasannya sudah dimunculkan, baru munculkan juga apresiasi seperti itu. Oh ya apresiasinya nanti membuang sampahnya karena sedikit, mungkin biaya yang harus dikeluarkannya juga sedikit kan seperti itu. Betul. Nah, Kang terakhir nih Kang ya, lagi-lagi nih ya. Siap. Kita bukan memprovok ya, tapi memang persoalan sampah tidak beres-beres gitu sampai kan. Sekarang. Ya jadi itu tadi ya, seperti Kang Rahmat sampaikan, selain kesadaran masyarakat juga harus ada ketegasan dari regulator yaitu pemerintah daerah. Dalam hal ini juga secara teknis mungkin di dinas apa sih sekarang teh Kota Bandung teh? DLH ya, karena udah nggak ada lagi DLHK kebersihannya kan. PD kebersihannya udah nggak ada ya. Pantesannya runtah loba tuh ngurus runtah. Nah, kira-kira apa nih Kang ya yang ya bisa menggugah lah ya semua pihak lah bahwa runtah teh kewajiban orang, terutama kewajiban pemerintah gitu ya. Jangan sini salahkan lah ya. Masyarakat meminta ketegasan, terus pemerintah sendiri meminta masyarakat kesadaran. Ya kira panggihna ya tidak ketemunya. Ya, karena selama menurut abdi nih Kang ya, selama runtah ngan ukur diangkut ya, dikumpulkan diangkut kemudian dibuang begitu saja ke TPA Sarimukti, seluas apapun TPA Sarimukti pasti akan habis itulah. Termasuk kalaupun ada TPA yang baru ya Kang. Iya, yang di Lubang Rangka yang sampai sekarang juga belum operasi gitu kan. Betul. Nah kira-kira apa nih Kang? Yang ke satu sebetulnya kalau saya dari Forum Sesanyaba ya, paling tidak kita bisa menyampaikan ide-ide ini ke pucuk pimpinan. Karena kalau dari pucuk pimpinan biasanya powernya lebih beda kan gitu. Mudah-mudahan nanti Pak PJ bisa mengapresiasi, paling tidak mendengar dulu nih konsepnya seperti apa. Atau acan kepenak? Acan. Mudah-mudahan kan nonton lah. Amin. Ya, yang kedua sebetulnya yang tadi lah. Jadi harus ada sosialisasi dan edukasi yang masif ke masyarakat sampai ke semua lapisan masyarakat begitu. Jadi jangan sampai karena sekarang sudah ada media jadi edukasinya di media. Itu kan tidak semua orang mengapresiasi itu. Walaupun kayak sekarang misalkan ada hashtag nggak dipilah, nggak diangkut, yaitu di tingkat kelurahan menyebarkan informasi itu, sementara kan masyarakat itu berbeda-beda tentang persepsi itu. Dan saya yakin sebetulnya manakala
kedua belah pihak yang tadi regulator termasuk produsen itu bisa duduk bareng ya. Kemudian dari forum juga bisa mensosialisasikan tentang gerakan Sesanya Bayi ini dengan berbagai macam komposisi orang yang bisa berkontribusi yang tadi saya sampaikan. Jadi ada dari forum keagamaannya, dan nanti mah Ustadz teh kalau Jumatan teh ulah nyaritakeun tentang surga neraka we Ya, gitu. runtah Sekali-kali lah, tentang we. runtah begitu ya. Kemudian pendeta juga sama. Kemudian Karang Taruna juga nanti mudah-mudahan munculnya tidak per tahun sekali begitu, tapi bisa berkontribusi terhadap permasalahan kota yang real begitu ya. Kemudian Ibu PKK juga bisa diaktifasi, karena jujur Ibu PKK dalam hal ini ibu rumah tangga sebetulnya itu garda paling depan. Iya. Jadi kalau mau beres masalah sampah itu kuncinya sebetulnya ibu rumah tangga begitu, seperti itu. Dan saya yakin nanti juga mungkin forum RW Kang Lili bisa berkolaborasi, karena lewat forum RW ada jaringan RW dan RT kan, karena penyelesaiannya emang karena bicara tentang di rumah tangga, artinya ada aspek kewilayahan sampai ke tingkat RT begitu. Nah, manakala ini sinergis antar pemerintah, regulator ya, sebagai regulator membuat aturan kebijakan yang balance antara sanksi dan punishment ya, punishment dan reward gitu. Nanti mudah-mudahan akan mengubah masyarakat bahwa ternyata usaha yang kita lakukan teh diapresiasi. Contoh misalkan pada sisi lain masyarakat membuat kerajinan dari sampah anorganik misalkan ya. Nah, jangan sampai pada saat sudah selesai jadi taplak meja bingung celana kemana. Kan jadi runtah deui. Jadi runtah deui seperti. Iya, Nah, pemerintah harus sampai menjamin ke sana gitu. Sok buat nanti kami yang mengapresiasinya paling tidak lewat jaringan-jaringan mereka, lewat kebijakan mereka. Ya, kata kuncinya sinergitas. Sinergitas gitu. Hatur nuhun Kang Ahmad. Jadi persoalan sampah memang tidak bisa terus dibiarkan gitu kan. Nah, sekarang dari obrolan ini kita mendapat insight bahwa masyarakat juga sudah memikirkan, bahkan punya konsep ya. Siap, betul. Bahkan konsep ini sudah disampaikan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ya konsep-konsep atau inisiasi-inisiasi yang muncul dari masyarakat ini dihargai lah, karena masyarakat pun tentu saja menginginkan kotanya ya bersih lah ya, sehat, tidak ada lagi sampah gitu. Dan kita jangan lagi kembali ke hal yang sangat memalukan gitu, yaitu kota Bandung dipenuhi ku runtah lagi. Demikian obrolan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Sami-sami.